dikisahkan kembali sih seperti apa waktu dia jatuh gitu? Ya, waktu kejadian aku lagi nggak di rumah sih, aku lagi pergi main sama teman. Nah, terus di jalan dia ditelepon sama Umi kalau misalnya papa jatuh. Saksikan video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan dikasih. Kami sekarang ada di Sebret Selatan atau Muara Sebret, tepatnya di Desa Malifait, itu di Mentawai. Jadi ada 3 pulau di Mentawai ini. Itu namanya satu pulau Sipora, Sikakap, Sibret. Sibret dibagi 2, Sibret Selatan, Sibret Utara. Sebenarnya kami mau ke Sibret Utara, tetapi karena kami salah turun, jadi turun di Sibret Selatan, terdampar kami di sini. Puji Tuhan, tapi ada yang menerima kami di sini, karena memang di sini sebenarnya mayoritas Kristen. Luar biasa ya. Tadi waktu saya nonton video, saya lihat ini berita terbaru ya dari Jelda anak Agustan, di mana Agustan ini ke kamar mandi terjatuh. Mari kita saksikan saja videonya. Ini dia ya videonya ya. Bisa dikisahkan kembali sih seperti apa waktu dia jatuh gitu? Ya, waktu kejadian aku lagi nggak di rumah sih, aku lagi pergi main sama teman. Nah, terus di jalan dia ditelepon sama Umi kalau misalnya papa jatuh tapi nggak pingsan, cuma jatuh aja. Terus aku langsung buru-buru balik. Terus katanya Umi mah, gak kata Umi sih, kata papa dia lagi berdiri karena udah ngerasa pusing banget berdiri mau jalan ke kamar, tapi belum sampai kamar udah jatuh duluan pas di meja kerjanya papa itu kan. Jatuh terus ya udah kaku, gak bisa gerak, jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Duluan mana sih peristiwa papa jatuh, apa duluan videonya itu yang viral itu? Duluan videonya dulu, habis videonya baru papa jatuh. Oke. Kembali ke topik ya Dea, bahwa di luar sana banyak sekali orang memanfaatkan keadaan ini gitu, bahkan cenderung banyak menista, kena karma dan seterusnya begitu. Ada yang ingin ada sampaikan kepada mereka bahwa janganlah memanfaatkan musibah ayah saya, Anda mendapat keuntungan di luar sana. Ada yang mau disampaikan sama mereka deh, silakan. Ya mungkin ini sih ya buat orang-orang di sana kayak ya aku tahu mungkin emang papaku salah karena seharusnya dia nggak melakukan hal itu ya, cuman kayak ya udahlah gitu, nggak usah dibikin video lagi, dibikin konten lagi, soalnya kayak itu juga bisa jadi beban pikiran buat papa aku, karena kayak kan entah gimana ya, pokoknya sekarang papa udah dikasih HP lagi kan, jadi kayak takutnya dia buka YouTube terus dia ngeliat terus kayak malah menghambat buat dianya sembuh gitu ya. Paling kayak gak usah dibikin konten lagi aja lah. Cuman ya kita kan gak bisa nahan orangnya langsung buat ini ya. Cuman ya kalau masih punya hati nurani ya mending stop aja gitu, kayak udahlah. Betul, artinya bahkan beberapa satu channel itu ada 4 kali berturut-turut gitu ya, memanfaatkan keadaan begitu, bahwa ya ada anaknya sendiri mengakui kalau ini memang perbuatan bapaknya, ya nggak boleh seperti itu maupun dalam keadaan tidak ada isinya, kan sudah mengakui juga dan minta maaf. Dan bahkan kenapa sampai ke jalur hukum pun nggak akan siap kan menghadapi ini semua. Kenapa mesti harus di framing di media sosial bahwa anaknya sendiri masih Kristen loh, gitu ya. Bagaimana sebagai seorang Kristen deh, gitu loh, menghadapi ini semua? Apa yang Ade lakukan? Ya aku tetap berdoa sesuai kepercayaan aku ya, semuanya ya udah ada jalannya, aku bawa sabar aja, jadi kayak jalanin aja. Ya saudara, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekanku sebangsa setanah air, khususnya rekan-rekan muslim ya, tidak ada orang Kristen itu yang memframing Agustan ini. Agustan sendirilah yang memframing dirinya, sebab dia yang memantatin Alkitab dan sekaligus katanya mengentutin ya. Walaupun alasannya terakhir dia katakan itu hanya
covernya aja atau hanya bungkusnya aja, tetapi perkataannya itu sebenarnya yang melanggar etika, melanggar moral, melanggar undang-undang. Jadi nggak perlu mau ada Alkitab atau nggak ada Alkitab, kalau memang dia katakan itu Alkitab, ya itu nanti bisa diselidiki oleh pihak-pihak yang ahli dalam bidangnya. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah kalau si Agustan ini ya menista agama atau menista Alkitab, kita sebenarnya nggak memframing ya, nggak memframing dia ya. Nah, ada yang katakan ini katanya dengan apa yang dilakukan Agustan ini banyak orang-orang yang memanfaatkannya untuk mencari keuntungan dan sebagainya. Ini keliru sekali ya. Agustan lah justru yang memberikan satu konten yang membuat orang Kristen bereaksi. Contohnya begini ya, kalau kitab suci kalian diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaan kalian? Pasti kalian marah ya. Nah, lebih marah lagi ya. Hanya membahas masalah keyakinan aja, membaca yang tertulis di hadis dan di Al-Quran aja kalian bisa marah. Padahal memang yang tertulis seperti itu. Nah, jadi orang Kristen sebenarnya bukan memframing Agustan. Orang Kristen itu mengasihi Agustan. Tetapi wajar dong kalau orang Kristen itu bereaksi. Ya, karena apa? Karena itu kan kitab sucinya orang Kristen. Jadi ini ada seorang YouTuber yang dari Muslim ini coba-coba mempengaruhi Zelda menurut saya ya. Ini menurut saya, dugaan saya. Jadi di video tadi jelas sekali ya, si Zelda ini diwawancarai dan terus bagaimana menurut pendapatmu, perasaan bagaimana kalau papamu di framing begitu. Nggak ada di framing papamu. Zelda ya tetap di dalam Yesus ya. Nggak ada orang Kristen itu yang membenci papamu. Bahkan sebenarnya orang Kristen banyak yang mau nyumbang. Ya, cuma waktu itu kan ada penolakan, tapi nggak tahu sekarang karena kami ada di suatu wilayah terpencil yang sulit sekali untuk cari sinyal. Kalau kami mau kemari, ini kami harus melewati desa-desa ya, baru bisa dapat sinyal. Nah, jadi pesan saya buat Zelda, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, dan buat Agustan cepat sembuh ya, karena kami tidak ada benci kepada Agustan. Walaupun Agustan waktu itu membuat video ingin menghalalkan darah saya, tapi kita nggak ada sakit hati, nggak ada dendam, nggak ada benci. Lihatlah saudara, kalau kalian lihat ya, ini videonya sebenarnya sampai akhir. Ini ada membahas Alkitab, ini seorang YouTuber ini membahas Alkitab. Tujuannya apa gitu terhadap Zelda ya, karena Zelda ini kan Kristen walaupun anak Agustan. Nah, lihatlah di Mentawai, di Siberut Selatan ini yang mayoritas Kristen, tetapi ada bangunan Islamic Center yang sangat besar sekali. Ini membuktikan kerukunannya kuat sekali, di mana mayoritas Kristen di situ dilindungi orang-orang Islam di sana. Kita buktikan saja ini, kita lihat Islamic Center ini sangat besar ya. Padahal di sini 98% ya, mungkin begitu kurang lebih ya, 90% bisa jadilah ya. Nah, tapi kita lihat di sini kan, ada Islamic Center yang besar ya. Nah, besar di sini Islamic Center itu kantor sekretariatnya, no, kantor sekretariat. Nah, ya, ini besar Islamic Centernya ini. Nah, kemarin kami sempat bincang-bincang ya kepada beberapa orang, tapi memang mereka tertutup ya untuk kami wawancarai, sehingga kami tidak lanjutkan lagi ya. Kita doakan supaya ada 100 orang lebih mualaf di sini, mereka boleh kembali kepada Tuhan. Itu kan kerinduan kita, wajar dong ya. Sama saja juga kalau rekan-rekan kita Muslim ada juga orang yang murtad, pasti mereka juga senang kalau kembali lagi ke Muslimah. Inilah Islamic Centernya ini. Nah ya, baca ya, saya baca ya, Islamic Center ya, Jalan Raya Malifait, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Mentawai ya. Lihat tuh, Menteri Agama ya, seterusnya dan seterusnya ya, udah jelas ya, itu ada apanya besar tuh. Saya nggak usah pala masuk lah ya. Itu asramanya sampai sana tuh.
sampai luas di sana. Sampai luas di sana asramanya. Ya. Nah, karena itu, saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita menjaga toleransi ya. Toleransi antar umat beragama ini. Jadi nggak apa-apa kalau orang Kristen, ya memang dia penginjil, ya dia menginjil. Siapa aja dia diinjil, itu memang amanat agung, nggak bisa dihapuskan. Ya kalau ada orang mau percaya, dibaptis ya syukur. Kalau nggak mau percaya, ya nggak apa-apa, kan nggak ada paksaan. Demikian juga yang Islam nggak ada masalah. Kalau kalian ini mau memberitakan apa yang kalian yakini kepada Kristen atau kepada agama lain, menurut saya, asal jangan cara kekerasan, jangan cara intimidasi, jangan cara-cara paksa. Nggak apa-apa ya. Jadi mari kita doakan kerukunan antar umat beragama ini ya. Ayo kita doa, dukung terus kami selama kami ada di Mentawai ini, karena kami 2 hari lagi baru datang kapal bisa pindah ke pulau yang lain. Tuhan Yesus hadirat urapan dan kuasa bekerja atas mereka semua. Biar Tuhan memberkati mereka, melindungi, menjagai. Yang sudah mendukung kami, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.